lebih baru teknologinya, sehingga lebih baik kalian mengenal dulu gitu ya. Jadi kan pada dasarnya pengolahan air limbah secara aerob, kan gitu ya. Pengolahan air limbah secara aerob itu bisa secara konvensional atau menggunakan teknologi SBR. Tujuan 1, 2 sudah dibacakan oleh Maryam, tujuan 3, 4 dibacakan oleh Fatur. Jadi nanti kalian mempelajari bagaimana tahapan pengolahan air limbah secara aerob gitu ya, menggunakan teknologi SBR. Nanti setelah itu menentukan senyawa organiknya. Senyawa organik konsentrasinya diukur dari COD-nya. Ada tahapannya, nanti tinggal diikuti. Ya. Itu konsentrasi awal di hari H-nya. Kemudian nanti setelah itu seminggu berikutnya kelompok yang lain kan akan mengukur COD juga. Ya. COD minggu ini dan minggu depan itu untuk menghitung efisiensi yang nomor 4. Ya. Jadi pencemarnya itu diukur dalam parameter, diukur dengan parameter COD, chemical oxygen demand, gitu ya. Nah, si pengurainya yang menguraikan kan MO tuh, yang menguraikan senyawa organik itu. MO-nya, itulah dia diukur, ya konsentrasi MO-nya diukur menggunakan mLVSS, gitu ya. mLVSS. Jadi tujuan percobaannya ada 4 untuk yang SBR atau pengolahan secara aerob. Nah, saya langsung ke sini dulu saja. Sebenarnya sistem yang lebih sistem yang lebih lama konvensional Ibu bilang tadi adalah sistem lumpur aktif. Ya. Sistem lumpur aktif. Ya, ini kadang kursornya kelihatan, kadang enggak ya. Ya, sistem lumpur aktif ini kan ada ya aeration tank, berarti butuh bak atau tangki aerasi. Ada secondary clarifier atau secondary sedimentation. Jadi ada tangki aerasi, ada tangki sedimentasi. Nah, karena ini kan hidupnya MO-nya secara aerob, berarti yang tanda-tanda panah ke atas di tangki aerasi itu, ya. Nah, tanda-tanda panah di tangki aerasi ini adalah aeratornya atau nanti aerasinya, jadi penambahan udara kan, yang dimaksudkan kan penambahan oksigennya itu, ya. Karena diaduk dan juga ada aerasinya, maka yang keluar ke tangki kedua gitu ya, ke tangki sedimentasi kan termasuk MO-nya, termasuk mikrobanya. Ya. Maka dari itu, mikroba yang diendapkan di tangki sedimentasi ada yang sebagian dikembalikan ke tangki aerasi. Ya, sebagian dikembalikan, sebagian dibuang. Kan gitu ya. Sebagian dibuang. Nah, untuk sistem SBR hal ini tidak terjadi. Enggak ada pembuangan dan tidak ada pengembalian MO-nya. Jadi, kalau ke atas lagi gitu ya. Yang tujuannya tadi mengapa dikenalkan SBR kan, teknologi SBR. Karena SBR ini gitu ya, kalau kalian lihat di sebelah kanan, ini kan tahapan reaksinya memang sequencing batch. Jadi memang reaktornya secara batch. Ya. Nah, kelebihan kekurangannya tinggal dibaca di sini gitu ya. Nah, mengapa disebut prosesnya sederhana, biaya murah? Karena ya ini cuman pakai satu tangki saja gitu ya, satu reaktor saja.
Oke, ini tadi saya terlempar ya. Nggak tahu nih, pakai HP juga susah. Saya ulangi bahwa SBR itu lebih kompleks sebenarnya dari sisi ya, sudah ya terlihat ya, ini kenapa jadi begini ya. Sudah terlihat Ibu share screen-nya. Oke, waktunya jadi apa nih? Oke, tahapannya ada tahapan pengisian. Setelah diisi itu diisi air limbah gitu ya. Gambar yang sebelah kanan itu ya. Setelah itu, setelah fill itu kan pengisian ya, react berarti ada tahapan reaksi. Reaksi itu berarti mikrobanya menguraikan kan gitu ya, menguraikan air limbahnya. Nah, sebelahnya reaksi itu settle. Settle itu berarti pengendapan, mengendapkan MO. Mengendapkan MO. Setelah MO-nya diendapkan baru tahapan dikantasi. Jadi ada pengeluaran efluen. Ya. Artinya bahwa MO-nya itu tidak ikut terbawa aliran efluen. Ya. Setelah itu idle, tahap adaptasi sebentar, kembali ada pengisian, diteruskan reaksi, diteruskan pengendapan, diteruskan pengurasan atau pengeluaran efluen, kemudian berhenti sejenak, baru mengisi lagi dan seterusnya. Itu ya, jadi tahapan SBR-nya. Nah, kelebihan kekurangan silakan baca gitu ya. Tadi sudah sebenarnya ini sudah Ibu jelaskan. Namun nih, reaksi secara aerob kan itu reaksinya oksidasi ya. Jadi si senyawa organik oleh MO diubah ya menjadi CO2, NH3, produk baru dan sel baru dengan adanya nutrien dan oksigen. Sehingga si sel baru dan MO ini dia kan juga melakukan respirasi ya. Dia bernapas lah itu ya. Sehingga dihasilkan CO2 dan H2O plus energi, tapi energinya itu untuk dipakai MO-nya sendiri. Ya, untuk dipakai MO-nya sendiri. Itu di job sheet juga ada gitu ya. Sehingga berikutnya ini fotonya reaktor itu, nanti kalian di lab bisa cari gitu ya. Ini peralatan SBR-nya, sequencing batch reaktornya. Ini ada pengumpanannya masuk ke dalam gitu ya, ada pengaduknya yang gambar sebelah kiri. Ada supply oksigen atau udara. Ya, sehingga tahapannya ikut yang tahapan di atas tadi ya. Untuk tahapan pengisian, tahapan reaksi kan berarti ada aerasi dan pengaduknya jalan. Baru tahapan pengendapan, disusul tahapan pengeluaran efluen. Ya, setelah efluennya dikeluarkan, istirahat sebentar, kemudian tahapan pengisian dan seterusnya seperti tahapan yang ada untuk SBR itu kan reaktor sekuensial gitu ya. Nah, sehingga inilah yang kalian uji ya. Yang kalian uji. MLVSS mewakili konsentrasi MO. Nanti ada prosedurnya untuk mengukur MLVSS. Kemudian COD ada prosedurnya untuk mengukur konsentrasi senyawa OR dan ANOR ya sebenarnya kalau COD itu.
Tapi yang dikonsumsi oleh MO adalah senyawa organik. Makanya sesungguhnya yang harus dilakukan pengukuran itu BOD, bukan COD. Tapi kalian memperoleh BOD di modul yang lain gitu ya. Jadi pengetahuan pengukuran BOD sudah tahu atau paham. Nah, di industri kan pengukuran BOD lama tuh sampai 7 hari. Pengukuran COD hanya hitungan jam. Sehingga industri itu mengukur COD bisa harian, BOD hanya bulanan. Karena nanti begitu punya rasionya, ya, punya rasio COD terhadap BOD, kan COD-nya diukur, BOD-nya prediksi gitu ya, prediksi BOD-nya bisa tahu. Ya, ini untuk yang SPR. Kita baca ini mata kuliahnya sudah dapat di PAI. Itu ya. Ion exchange atau pertukaran ion. Nanti ini ada Desti sama Tiara, siap-siap bacakan. Desti bacakan tujuan percobaannya, Tiara bacakan di bawahnya gitu ya. Sok, dibacakan untuk Ibu Desti. Iya, Bu. Yang tujuan nomor 1, menentukan kondisi operasi terbaik dengan memvariasikan laju alir di 0,2, 0,4, dan 0,6 GPM. Tujuan kedua, melaksanakan operasi pertukaran ion dan absorpsi karbon aktif, operasi backwash, dan regenerasi pada resin kation dan resin anion. Tujuan ketiga, menghitung kapasitas pertukaran ion dengan pendekatan model Thomas. Sekian, Bu. So, lanjut. Si Tiara ya? Oke, Tiara kalau enggak sudah stop dulu Tiara. Ibu jelaskan dulu ya. Tujuan percobaannya, kalian nanti menentukan, kalian akan memvariasikan laju alir itu, nanti menentukan yang terbaik, kan gitu ya. Sehingga nanti melaksanakan operasi pertukaran ion. Ya. Pertukaran ion kan ada kation dan anion. Nah itu nanti kalian lakukan, nggak perlu ada adsorpsi, di situ kan masih tertera ya, dan adsorpsi gitu ya. Nanti terlalu lama percobaannya. Sehingga yang perlu nanti menghitung kapasitas pertukaran ion dan buat kurva nanti di belakang. Sok Tiara, gantian sekarang sampai habis saja dibacakan. Baik Ibu. Pertukaran itu merupakan suatu metode penyisian mineral air, terutama kesadaran air. Terus untuk menyisihkan semua ion kation dan anion dalam air. Umumnya media yang digunakan dalam pertukaran ion adalah resin alam atau resin sintetis. Jika terjadi pertukaran ion, maka ion yang terlarut dalam air akan terserap ke dalam resin penukar ion dan resin akan melepaskan ion lainnya dalam kesetaraan ekuivalen. Ya, gitu ya. Jadi nanti yang disebut penukar kation, penukar anion itu isinya resin. Resin penukar kation atau resin penukar anion seperti di PAI kalian pelajari. Ya. Sehingga nanti yang penukar ion ini atau ion exchange gitu ya, itu tuh menyisihkan pengotor air gitu ya, pengotor air terutama kesadahannya. Ya. Kalian kan sudah pernah kan menghitung kesadahan total, nah itu nanti juga di praktikum ini dilakukan. Ya. Oke, kita lanjut. Inilah ya diagram skematik, diagram gitu ya. Diagram skematiknya seperti di PAI, di sini ada
kation exchanger. Ini disebut strong acid kation, berarti penukar kation asam kuat. Di sini penukar anion asam basa kuat. Karena yang kation ini kan akan menyerap CaMgNa ya, seperti yang kalian pernah pelajari kan, ya. Jadi kation CaMgNa ini diserap sehingga nanti hasilnya kan di sini strong acid kation H2SO4 atau HCl. Kan dia akan berikatan dengan berikatan CaMgNa-nya. Ya. Tersisalah asam, gitu kan ya. Kan hidrogennya H2SO4 berikatan dengan anionnya. Ya. Anion yang tersisa dari senyawa di depan. Ya. Nah, karena ini merupakan asam, jadi perlu dilakukan penukaran anion. Ya. Penukaran anion. Sehingga nanti hasilnya adalah air bersih. Gitu ya. Air bersih. Ini reaksinya kalian nanti kalau mau lebih detail buka lagi mata kuliah PAI-nya. Gitu kan? Jadi nanti gitu ya, Ibu tadi bilang ada penukar kation asam kuat, penukar kation asam lemah, tadi yang digambarkan yang asam kuat ya, begitu juga yang anionnya. Jadi resinnya memang ada dua macam. Nah, resin inilah nanti yang mengikat CaMgNa di penukar kation. Kemudian akan mengikat ion karbonat sulfat nitrat di anion exchanger-nya gitu ya, penukar anionnya. Ini fotonya, nanti kalian cari di lab. Ada kation exchanger, anion exchanger, dan ini sebenarnya ada adsorpsi. Ya, tetapi waktunya nanti terlalu lama kalau ada adsorpsi. Jadi skematiknya ya ini ya, air kalian buat ini dengan kesadaran tertentu, nanti dipompakan, kalian atur laju alir, ya, sehingga kemudian dialirkan dari atas ya, ke kation exchanger. Kation dari air sadah diserap oleh resin di kation exchanger. Gantian kan ada anion yang lepas. Nah, ini diserap oleh anion exchanger. Nanti samplingnya di V5 V6 itu. Ya. Jadi itu yang dilakukan di lab untuk ion exchange kan gitu ya. Sehingga inilah nanti yang dihitung. Kalian menghitung total kesadahan. Ya, total kesadahan secara titrasi. Jadi ini sebetulnya V1N1 sama dengan V2N2 yang rumus itu. Ya, untuk titrasi seperti biasa. Nanti ketemu miligram per liter CaCO3-nya. Sementara kalau buat kurva breakthrough gitu ya. Ya, kalian ngukur per waktu ya, supaya nanti ini kan C per C0 berarti konsentrasi pada saat T dengan C0 berarti konsentrasi awal kan gitu ya. Versus T, nanti suatu saat resin ini kan menjadi jenuh. Nah, inilah titik jenuhnya. Lama-kelamaan, ya, in-out-nya sama. Influen sama dengan effluen, jadi tidak terjadi penyerapan. Nah, di saat seperti inilah dilakukan regenerasi. Oke, begitu ya. Ini yang bisa saya sampaikan.
Ada pertanyaan dari kalian untuk mempersiapkan praktikum. Minggu depan sudah praktikum gitu ya. Ya, cukup? Atau ada pertanyaan? Belum Ibu Liv? Tadi nggak ketangkap Ibu Tiara, suaranya nggak jelas. Oke, cukup ya Mariam ya? Ya, Bu. Oke, dengan demikian terima kasih untuk perhatiannya. Dipersilahkan menyiapkan jurnalnya lebih ke arah prosedur pelaksanaannya ya. Teorinya ya tambah-tambah dikit, tapi nanti teori itu keluar di laporan. Gitu ya. Ya, selamat sore semuanya, tetap semangat ya. Ibu izin Liv, selamat melanjutkan aktivitas. Baik, Ibu. Selamat sore, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.